Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Supriyadi. Saya adalah CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Nah, kali ini saya bersama ditemani dengan Pak Kepala, yaitu Bapak Dahlan, Kepala SD Negeri Kuripan Kidul 04. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit bersama Pak Dahlan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dahlan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Acep? Alhamdulillah Pak, baik juga. Saya ingin sedikit berbicara nih, bincang-bincang dengan Pak Dahlan ya. Akan memberikan sedikit pertanyaan yang mungkin bisa menjadi visi nanti buat saya. Baik, langsung saja. Ini saya akan bertanya nih kepada Pak Dahlan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Jadi kalau ada kasus-kasus di sekolah kita identifikasikan dulu. Kalau memang sama-sama baik, hanya berbeda kepentingan, maka itu adalah kasus termasuk dilema etika. Oke, bagus sekali Pak ya. Terus selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada kasus semacam itu, kita akan mengambil keputusan dengan kita mengambil pendapat dari teman-teman guru, kita diskusikan hal-hal tersebut sehingga kita dalam mengambil keputusan itu akan efektif dan tidak menjadikan masalah di kemudian. Oke, terima kasih. Terus kemudian ada nggak nih langkah-langkah atau prosedur lain untuk menjalankan prosedur ini selama ini? Iya, langkah-langkahnya yang pertama kita kumpulkan kasusnya, kita kumpulkan, kita lihat tipenya apa. Setelah itu kita mintai pendapat dengan teman-teman guru, kita ambil pendapat yang terbaik, maka kita olah pendapat itu. Setelah itu kita ambil kesimpulan dan kita putuskan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, terima kasih Pak. Terus ini Pak, kemudian hal-hal apa saja nih selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Dalam kasus dilema etika itu, kalau pengambilan keputusan itu yang efektif dan tidak menimbulkan masalah lagi, dimulai adalah kita berdiskusi secara terbuka dengan teman-teman, sehingga kasus tersebut itu akan efektif untuk penyelesaian. Oke, baik Pak. Terus kemudian ini ada hal-hal apa saja nih selama ini yang merupakan sebuah tantangan ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya itu seperti apa? Tantangannya itu misalnya kadang-kadang dari wali murid, orang tua siswa itu kurang perhatian dan kurangnya pengetahuan tentang hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga kita harus benar-benar menjelaskan terhadap orang tua tersebut tentang permasalahan yang dihadapi oleh kita. Berarti kurang sosialisasi lah ya dalam hal ini lah ya. Oke, kemudian ini Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini dalam dilema etika? Kemudian apakah Bapak ini langsung menyelesaikan kasus tersebut dalam hal ini atau ada jangka waktunya mungkin besok atau lusa begitu Pak? Kalau memang ada kasus yang berkaitan dilema etika, kita itu tidak menunda-nunda atau kita selesaikan besok lagi, itu tidak. Tetapi kita langsung ambil tindakan, kita kumpulkan teman-teman, kita minta pendapat berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut. Setelah itu kita simpulkan dan kita ambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus tersebut tanpa menunda-nunda waktu dengan besok lagi, tapi dan langsung secara secepatnya kita selesai. Berarti semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Oke. Kemudian kira-kira ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak?
Ya faktor-faktornya banyak itu. Pertama teman-teman guru juga ikut membantu, terus dari komite sekolah, terus dari tokoh-tokoh masyarakat lingkungan sekolah semuanya ikut membantu mengenangani kasus tersebut, menyampaikan pendapatnya sehingga kita semakin mudah dan kita atas kerjasamanya itu kita semakin dapat menyelesaikan kasus-kasus itu. Oke, terima kasih Pak. Terus kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan selama ini dalam pembelajaran, kira-kira apa yang dapat dipetik dari pengalaman atau dalam pengalaman mengambil sebuah keputusan itu kira-kira apa itu? Ya, jadi yang perlu yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran itu kita akan terbuka dengan semua pihak yang terkait, berkomunikasi dengan baik ya. Jadi kita akan selalu terbuka terhadap permasalahan yang ada, komunikasinya dengan baik dan kita dalam mengambil keputusan itu akan fleksibel. Oke, terima kasih Pak. Ini mudah-mudahan kedepannya di SD Bapak semua yang diambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama, dan saya doakan semoga Bapak selalu sehat senantiasa dalam menjalankan tugas-tugas untuk saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Selamat. Oke, demikian terima kasih wawancara saya dengan Bapak Dahlan dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Waalaikumsalam. Kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Untuk mengetahui kasusnya. Betul. Ya, untuk mengetahui kasusnya biasanya saya itu mengetahui adanya dilema atau konflik saat ada masalah etika, saat ada konflik antara peraturan sekolah dengan siswa pribadi ataupun dengan guru. Di siswa misalnya ada anak yang terlambat sekolah padahal dia ingin sekolah, ingin tetap masuk ya. Dan juga ada lagi misalnya karena permasalahan kecil sepele siswa menjadi berkelahi. Dan ada lagi juga yang tidak memakai seragam sekolah, misalnya kadang 2 hari atau sampai 1 minggu itu dianggap perlu ditanggung. Baik Ibu, terus selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ada 2 kasus yang sama-sama benar tetapi harus mengandung kebajikan, nilai-nilai yang baik untuk 2 kasus yang sama. Nah ini selama ini seperti kasus tersebut kami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama. Kami biasanya bersama tim, jadi kami membentuk tim untuk berdiskusi membicarakan masalahnya. Kemudian kami mempertimbangkan semua aspek dan juga mendengarkan pendapat dari rekan yang lain. Kemudian baru kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua yang terlibat. Baik, terus kemudian kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini Bu? Oh ya, tentunya dalam mengambil keputusan tentunya ada langkah-langkahnya ya. Ada prosedurnya untuk mengambil keputusan agar semuanya berjalan dengan lancar. Pertama kami kumpulkan semua informasi Mas. Jadi informasi kita kumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan, langkah yang kedua kita mengidentifikasi kasus tersebut dengan nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi apa yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, karena tadi ada 2 yang berkepentingan untuk mengambil kebajikan. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun
rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Oke, terima kasih nih, baik sekali ya. Terus kira-kira nih hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya memang kita mencari pemecahan masalah, solusinya yang terbaik adalah mencari jalan yang efektif, ya kan? Sehingga masalah tersebut cepat selesai. Yang kami anggap efektif di sini adalah kami melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua pihak mengerti apa yang terjadi. Nah, setelah tahu yang terjadi, terus kemudian kita mengambil apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Jadi di sini begini Mas. Jadi kita sudah diskusi, kemudian ada komunikasi yang terbuka. Tadi kan harus mengetahui peristiwa yang terjadi. Ya, jadi di sini dibutuhkan komunikasi yang terbuka. Jadi tidak ada yang menutup-nutupinya dengan masalah yang terjadi tadi, harus bersifat terbuka. Mengapa harus bersifat terbuka? Sebab dengan komunikasi yang terbuka ini sangat membantu membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Terus satu lagi nih Bu Eni, kira-kira hal apa nih yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, tentunya kalau ada masalah sudah diambil langkahnya, prosedurnya tentunya jelas ada tantangan di sini. Jadi tantangannya adalah yang saya hadapi itu tekanan dari berbagai pihak yang seolah-olah itu menekan menekan kami, sehingga kadang-kadang kesulitan untuk membuat sebuah keputusan yang hasilnya dapat memuaskan atau merasa yang bermasalah itu merasa puas dan membuat keputusan yang tepat ketika ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Oke, kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, ini Ibu adakah jadwal tertentu dalam kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau mungkin ada tenggang waktu yang lain dalam menyelesaikan kasus ini, Bu? Sebuah masalah yang kami laksanakan itu tidak ada jadwal untuk mengatasinya. Jadi kami langsung kalau ada masalah, ada kasus, kami sebisa mungkin, secepatnya mungkin kami selalu mengatasinya. Tidak ada jadwal khusus. Kami berusaha mengatasinya secepat mungkin. Kami juga membuat rencana tindakannya dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Berarti makin cepat makin baik seperti Iya, itu. begitu ya. Terus nih ada lagi nih Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya ya ada istilahnya orang ya, ada orang atau seseorang, faktor-faktor yang untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa saya mengambil keputusan secara sepihak saya sendiri. Ya, tadi secara efektif kan kita punya tim. Nah, di sini dukungan dari tim Mas, dukungan dari tim sekolah, terus adanya pedoman yang jelas. Ada pedoman yang jelas dan terutama ini ada dukungan ini sangat menentukan dari berbagai pihak yang mendukung kemajuan sekolah. Begitu. Oke, terus ini yang terakhir ini Bu. Tentunya dari semua permasalahan atau pembelajaran yang sudah disampaikan dalam pengambilan sebuah keputusan, kira-kira apa nih pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman atau mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, tentunya setelah kami bisa menyelesaikan kasus tersebut, tentunya banyak sekali ya pengalaman yang saya alami sendiri. Saya belajar dari pentingnya komunikasi yang terbuka. Ini penting sekali pengalaman. Jadi harus ada komunikasi yang terbuka dan harus mendengar seluruh pendapat dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya satu pihak. Begitu. Terus kami juga fleksibel
Fleksibel artinya keputusan itu tidak kaku ya. Iya. Dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini saya menggali terus informasi tentang pengambilan keputusan yang baik dari apa yang sudah diputuskan oleh Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kalisabtu 3. Mudah-mudahan ke depannya Ibu dapat menjalankan tugas Ibu dengan baik dan demi kemajuan SD tersebut. Dengan demikian saya mohon maaf, terima kasih mengganggu waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Eni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalisabtu 3. Salam dari kami CGP Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anur diklik.